Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah Artificial Intelligence atau Sistem Cerdas. Pada bahasan video kali ini kita akan membahas tentang statistika dan probabilitas session 1. Video ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu algoritma machine learning, dan bagi teman-teman yang belum menonton atau masih belum paham dapat melihat videonya yang terdapat dalam deskripsi link video ini. Bagi yang sudah, langsung saja ya kita lanjut ke materi. Apa saja sih yang akan kita bahas pada materi kita kali ini? Yang pertama yaitu statistika, kemudian probabilitas dan random, serta studi kasusnya. Kita langsung saja ya, mulai. Oke, statistika. Statistika secara umum, statistika atau statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang berarti kelompok bilangan atau kelompok gambar. Statistika menurut A.L. Boyle, statistic are numerical statement of fact in any department of inquiry placed in relation to each other. Jadi hampir sama ya. Dia merupakan sebuah statement numerikal atau numerik yang berisi tentang fakta-fakta di tiap departemen yang saling berelasi. Menurut Croxton dan Coden, statistik may be defined as the collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. Jadi menurut Croxton, statistik didefinisikan sebagai kumpulan presentasi analisis yang menginterpretasikan atau menggambarkan sebuah data numerik. Kalau menurut Oxford gitu ya, statistika itu merupakan a systematic collection of numerical fact and it is the science of collecting, classifying, and using statistic. Jadi dia merupakan sebuah sistematika, kumpulan sistematika dari numerical gitu ya, dan dia merupakan kumpulan dari science, klasifikasi yang menggunakan statistik. Jadi seperti itu. Jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika ada dua, yaitu descriptive statistik dan inferential statistik. Descriptive statistik digunakan untuk menentukan summary dari data atau untuk menggambarkan data seperti nilai mean, standard deviation, variance, quartile, frequency distribution, range, dan sejenisnya. Deskriptif statistik hanya berlaku ketika pengumpulan seluruh sampel datanya ada. Jadi ada atau lengkap. Nanti kita akan belajar tentang mean, standard deviation, variance, quartile, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian inferential statistik. Nah, inferential statistik ini ada kalanya setiap proses pengumpulan seluruh data atau population. Jadi kalau keseluruhan itu dinamakan population, kalau hanya sebagian itu dinamakan sampling data gitu ya. Jadi ada kalanya proses pengumpulan seluruh data atau population tidak dapat dilakukan. Sebagai gantinya, maka hanya dikumpulkan sebuah subset atau sebagian sampel saja, dan kemudian dibuatlah suatu kesimpulan yang mewakili keseluruhan data population. Jadi seperti itu. Next, ini hubungan antara machine learning dan statistika. Di sini kita ada tiga buah diagram ya. Lingkaran, yang pertama lingkaran computer science, kemudian matematika dan statistik, yang ketiga yaitu hacking skill. Nah, yang di tengah-tengahnya ini merupakan machine learning. Jadi machine learningnya. Machine learning adalah perpaduan antara computer science, engineering, dan statistik, sehingga machine learning juga dapat dipandang sebagai bagian dari statistik. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini ada machine learning dan statistika. Ada perbedaannya ya di sini ya, ada statistical model dan machine learning model. Kalau statistical model, dataset dibagi menjadi dua, yaitu 70% untuk training dan 30% untuk testing. Sedangkan machine learning itu dibagi menjadi tiga. Komposisinya teman-teman bisa mengikuti yang materi sebelumnya ya, yang sudah saya sampaikan.
bisa jadi 60% untuk training, 20 validation, dan 20 untuk testing, atau seperti ini 50% untuk training, 25 untuk validation, dan 25 untuk testing. Jadi seperti itu. Yang jelas machine learning dibagi menjadi 3 dan statistik model dibagi menjadi 2. Nah, untuk hasil prediksi output dapat mencapai tingkat akurasi sebesar 90% untuk statistical model. Sedangkan machine learning untuk hasil prediksi atau outputnya itu hanya mencapai maksimal 85% atau bisa jadi kurang gitu ya. Kemudian statistical model itu memerlukan asumsi model di awal untuk melakukan model fitting pada data seperti linear dan polinomial dan sebagainya. Sedangkan machine learning itu algoritma akan mempelajari datasetnya, sehingga tidak diperlukan penentuan model di awal. Kalau ini harus ada asumsi modelnya atau hipotesa biasanya. Kalau machine learning tidak perlu. Kemudian statistical model memerlukan persamaan matematika atau math intensif untuk menemukan relasi antar variabel. Kalau machine learning, algoritma belajar melalui pola atau pattern yang berasal dari dataset. Jadi harus ada patternnya atau polanya. Kalau statistical model dilakukan berbagai diagnosa parameter yang disebut sebagai statistical diagnostis gitu ya, seperti p-value dan lain sebagainya. Kalau machine learning itu tidak ada statistical diagnosis. Kemudian statistical model banyak diimplementasi untuk keperluan riset, sedangkan machine learning diimplementasikan untuk lingkungan real atau product environment. Ada beberapa metode yang biasanya digunakan untuk hipotesis testing gitu ya, experimental design, ANOVA, regression, PCA, GLM, dan lain sebagainya. Ini merupakan macam-macam metode untuk testing hipotesa. Kalau machine learning kita mengenal beberapa algoritma, yaitu decision tree, rule induction, neural network, ini ya, neural network, SVM, atau clustering. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran dari perbedaan statistical model dan machine learning. Lanjut next, mean. Kita masuk ke mean. Mean ini sebenarnya teman-teman sudah belajar ya di statistika ya, di semester awal-awal. Kita ulang ya, nanti kita sekalian dengan studi kasusnya. Jadi cara perhitungan dengan menggunakan Python-nya bagaimana gitu ya. Ini mean atau rata adalah nilai rata-rata dari populasi. Populasi berarti kalau populasi, kita bilang populasi berarti keseluruhan data. Mean dinyatakan melalui rumus seperti ini ya. Tandanya mean 1/n sigma n I sama dengan 1 dan x1. Jika datasetnya P isinya 2, 4, 4, 5, 5, dan 79, maka min P adalah ini ya, dijumlah kemudian dibagi total populasi sama dengan 5. Ini 40 bagi 8, 5. Jadi seperti itu. Nah, contoh dengan Python, sebelumnya teman-teman install dulu statistik di Anaconda Prom gitu ya. Statistik di Anaconda Prom teman-teman bisa ngerun di search gitu ya, search Anaconda Prom, kemudian ketik install, jadi pip install statistik seperti ini ya. Nanti kalau sudah sukses, ini tandanya successful install. Jadi nanti kita akan menggunakan Jupyter Notebook. Saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh dengan Python. Teman-teman bisa mengetikkan ini, import statistik, kemudian P-nya berapa, datasetnya ditulis, lalu bisa juga dengan menggunakan ini dengan library statistik. Kalau menggunakan library NumPy, teman-teman cukup ketik np.min dalam kurung G gitu ya. Ini contohnya. Ini teman-teman bisa coba, dan sebagai exercise 1 nanti dikumpulkan ya.
Oke, saya lanjutkan. Variance. Variance atau varian adalah ukuran seberapa jauh kumpulan bilangan tersebut. Manakala variance dari population bernilai 0, artinya semua titik sampel bernilai sama. Variance yang bernilai kecil atau rendah menandakan bahwa titik sampel cenderung dekat dengan nilai rata atau minnya. Jadi kalau rendah itu berarti mendekati titik tengah atau raratanya gitu ya, bukan titik tengah tapi raratanya. Sedangkan variance yang bernilai tinggi menandakan bahwa titik sampel tersebar jauh dari min atau jauh satu sama lain. Rumusnya variance seperti ini ya. Variance kuadrat sama dengan 1/n sigma n i sama dengan 1 xi dikurangi minnya pangkat 2. Jadi totalnya nilai variance untuk dataset P dapat dihitung sebagai berikut. Karena P tadi datanya adalah 2, 4, 4, 4, 5, 5, 2, 9 gitu ya. Jadi perhitungannya didapat seperti ini. 2 min 5 pangkat 2 sama dengan min 3 pangkat 2, 9. Dan seterusnya sama dengan 9 min 5 pangkat 2 atau sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi seperti itu. Nah, contoh perhitungannya dengan Python seperti apa? Nilai variance endingnya seperti ini gitu ya. Hasil penambahan ini 9 1 1 1 0 0 4 16 dibagi 8 sama dengan 4. Script untuk Pythonnya adalah np.var key gitu ya. Teman-teman bisa coba ini untuk exercise 2 dengan menggunakan datasetnya yang ini. Sebenarnya pakai pi ya, pakai pi boleh, pakai key juga boleh. Kalau pakai pi berarti teman-teman harus di bawahnya pi ini. Ini sebenarnya sama gitu ya, karena saya hanya membedakan variabelnya saja. Lanjut, ini exercise 2 variance gitu ya. Kemudian next, covariance. Covariance atau covarian adalah ukuran dari hubungan atau relasi linear relationship antara dua buah variabel. Jenis hubungan yang dapat terjadi antara dua buah variabel berdasarkan nilai covariance yaitu positif apabila nilai covariance-nya positif lebih dari 0. Artinya di antara dua buah variabel terdapat relasi positif. Sebagai contoh, jika nilai x-nya meningkat maka y-nya juga meningkat. Jadi berbanding lurus gitu ya. Kemudian negatif apabila nilai covariance-nya negatif atau kurang dari 0, artinya di antara dua buah variabel ada relasi negatif. Sebagai contoh, jika nilai x-nya meningkat, maka y-nya menurun. Jadi ini berbandingnya terbalik gitu ya. Tidak berbanding lurus. Kalau x-nya meningkat, maka y-nya menurun. Next, itu 0. 0 apabila nilai covariance-nya 0, artinya tidak ada relasi di antara kedua variabel. Kalau positif lebih dari 0, negatif kurang dari 0, 0-nya 0. Nah, bisa dipahami ya. Lanjut next. Covariance antara x dan y yang dirumuskan sebagai berikut. Cov xy 1/n sigma n i sama dengan 1. Kemudian dalam kurung xi jadi sejumlah i-nya berapa gitu ya. Min e elemen x dikurangi yi, kan harus ada x dan y ya, elemen y. Atau ini gitu ya, covariance-nya dari x dan y 1/n sigma n jumlah sigma n i plus i sama dengan 1. X1 dikurangi minnya, min x dikali yi dikurangi min y. Jadi seperti itu, dimana x dan y, elemen x dan elemen y expected value atau probability with sum of value. Next, di sini covariance ya. Jadi di antara covariance atau covariance sebenarnya tidak saling berhubungan, namun untuk kasus di mana x sama y atau x sama dengan y,
Jadi antara varians dan covariance sebenarnya tidak saling berhubungan. Namun untuk kasus di mana Y sama dengan X, maka rumus di atas menjadi sebagai berikut gitu ya. Kemudian notasi covariance ditulis dengan notasi seperti angka 0 tapi ada stripnya seperti ini gitu ya di atasnya. Lalu hampir mirip dengan variance. Variance itu kuadrat. Untuk kasus data 2 dimensi X dan Y, jadi seperti ini metrik gitu ya. Apabila variabel yang sudah diketahui covariance-nya lalu dicantumkan dalam bentuk metrik, maka akan terbentuk apa yang disebut dengan covariance metrik, dan covariance metrik sering diungkapkan dengan sebagai berikut. S sama dengan sigma gitu ya, sigma covariance X, X ini 0,0 gitu ya. Kemudian yang titik selanjutnya Y, X, kemudian titik selanjutnya X, Y, dan titik yang terakhir Y, Y. Nah, nanti cara perhitungannya seperti ini. Contoh dengan Python. Teman-teman bisa langsung coba ya. Di sini import numpy as np, kemudian ada dua buah variabel p dan q. Ini p variabelnya 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9, kemudian variabel q 10, 13, 15, 14, 13, 16, 18, dan 21. Nah, untuk rumusnya kita hanya perlu ketik np.cov, np.cov gitu ya. Kemudian kita panggil variabelnya p dan q, p, q. Nanti outputnya akan muncul array-nya seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ini xx, yx, xy, yy. Begitupun juga sama. Ini xx, terus xy, xx, yx, xy, dan yy. Nah, sedangkan metrik dari covariance adalah sebagai berikut. Ini 0,0 ya, jadi covariance dari X, Y. Kemudian 1,0 yang sebelah sini bawah, ini 0,1 dan ini 1,1. Teman-teman pemanggilannya seperti ini. Nah, kalau misalnya dipanggil np.cov dalam kurung p, q dalam kurung titiknya 0,0 ini, maka yang dipanggil adalah yang sebelah sini. Sebentar, yang dipanggil adalah yang ini 4,5714 ya. Nah, dan begitu seterusnya. Teman-teman bisa melanjutkan ya. Jadi dicoba dulu nanti untuk exercise 4 dari 0,00 sampai dengan 1,1. Nanti untuk pemanggilannya ini tinggal diganti saja titiknya. Jadi seperti itu, dilanjutkan ya. Lanjut next, correlation. Correlation atau korelasi merupakan normalisasi dari covariance. Nilai dari korelasi selalu antara -1 sampai dengan 1. Hal ini berbeda dengan covariance yang dapat bernilai berapapun. Tandanya seperti ini ya, covariance -1 sampai dengan +1. Rumus dari correlation sering disebut dengan correlation efisien, yaitu seperti ini. Korelasi antara X dan Y core, di mana cov-nya merupakan covariance dari X dan Y. Kemudian ini merupakan standard deviation dari X dan ini standard deviation dari Y, jadi dikalikan. Next, contohnya dengan Python, masih dengan dataset yang sama, yaitu dataset P dan Q. Untuk menghitung correlation atau koefisien dapat menggunakan perintah seperti ini. Ini teman-teman gunakan sebagai exercise selanjutnya ya, exercise 5. Metrik dari output perintah di atas menunjukkan bahwa ada hubungan positif, strong positive correlation antara variabel P dan Q, yang artinya jika nilai P naik maka Q-nya cenderung akan naik. Agar lebih yakin, ini terdapat contoh soal. Nah, seperti ini ya. Ini teman-teman gunakan juga atau teman-teman pakai gitu ya. Ini harusnya exercise 5, ini exercise 6. Nah, ini untuk contoh exercise 6.
Nah, ini ada, teman-teman ketikkan saja ya, ada import matplotlib, .pyplot, asplt, kemudian ada 3 variabel p, q, dan x gitu ya. Ini masing-masing datasetnya. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk mendapatkan output yang seperti ini. Ini masuknya scatter plot ya. Scatter plot dari x, p-nya ini, p-nya warna red gitu ya, makernya d itu delta gitu ya, tanda belah ketupat gitu ya. Kemudian scatter plotnya x nya ini blue dengan tanda bintang. Nah, variabelnya x-nya itu ini, x-nya, y-nya value, range dan value. Nah, kemudian untuk ini gitu ya, locationnya lower right ini saya bikin seperti kesimpulan dari populasinya gitu ya. Ini PLT legend, tempatnya di sini, kemudian PLT show yang terakhir. Jadi sudah tahu ya masing-masing kegunaannya script per barisnya ini. PLT scatter X ini ya, P colornya untuk kesini, jadi X ini maksudnya menyamping gitu ya. Kalau Y nanti jadinya ke atas, bisa dicoba ya teman-teman. Oke, ini saya lanjutkan next. Kemudian standard deviation. Standard deviation atau simpangan baku adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau disperse dari satu set nilai data. Standar deviasi dinyatakan sebagai berikut: akar 1/n sigma n i sama dengan 1 dalam kurung xi. Standard deviation dinyatakan sebagai berikut gitu ya. Standard deviation akar 1/n sigma n i sama dengan 1 dalam kurung xi dikurangi minnya pangkat 2. Dengan menggunakan dataset P dalam contoh sebelumnya, jika dihitung secara manual, maka kita dapat menggunakan nilai variance sebagai berikut. Standar deviasinya yaitu akar 4 sama dengan 2. Jadi dalam Python dapat mengetikkan seperti ini, NP STD itu artinya standard deviation dalam kurung P variabelnya. Nanti outputnya juga sama, hasilnya 2. Lanjut, yaitu median, max, min, dan quartiles. Informasi lainnya yang dapat diperoleh dari suatu populasi adalah median. Median itu nilai tengah dari suatu populasi, jadi jangan salah ya. Kalau min itu rata-rata, kalau median itu nilai tengah. Kemudian maximum value itu nilai tertinggi dari suatu populasi. Minimumnya adalah nilai terendah dari suatu populasi. Quartiles itu membelah data menjadi 1/4, 25% atau Q1. Untuk 2/4 itu 50% atau Q2. Dan 3/4, 75% itu Q3 atau quartiles gitu ya. Nah, untuk kuartil 50 itu sama dengan median datanya. Next, contohnya dengan Python. Exercise 7. Ini teman-teman bisa nyoba ya. Jadi inputannya apa dengan dataset yang masih sama ya. Ini NP, ini berarti kita menggunakan import numpy as NP gitu ya. Ini untuk median, max, min, persentil atau quartiles, quartile 25, quartile 50, dan quartile 75 gitu ya. Ini teman-teman coba juga ya. Saya lanjutkan next, probabilitas di sini ya. Probability atau peluang atau probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Peluang suatu kejadian, event, adalah angka yang menunjukkan terjadinya suatu kejadian. Nilai dari peluang antara 1 dan 0
Kemudian peluang dengan nilai 1 berarti pasti ada, pasti terjadi gitu ya. Sedangkan peluang dengan nilai 0 berarti tidak mungkin terjadi atau tidak pasti. Peluang suatu kejadian A gitu ya. Peluang A dinyatakan dalam notasi berikut. PA atau PA dalam kurung A ini probability atau PR probability A. Lanjut next, probabilitas. Sebaliknya, peluang bukan A atau komplement A atau suatu kejadian A tidak akan terjadi gitu ya. P, kemudian probabilitas yaitu sebaliknya peluang bukan A atau komplement A atau suatu kejadian A tidak akan terjadi, yaitu probability A pangkat C komplement gitu ya. Sebutannya A komplement, probability A komplement sama dengan 1 min PA. Cara lain yaitu menyatakan komplement dengan notasi seperti ini, disjunksi gitu ya. Atau dua kejadian A dan B dinyatakan saling bebas apabila P gabungan A adalah PA kali PB. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk event-eventnya gitu ya. Seperti event A berarti probability A merupakan elemen dari 0,1. Not A ini ya, in complement A or B gitu ya, dengan menggunakan rumus ini. Kalau A and B itu dengan menggunakan rumus ini, dan A given B atau probability A dan B ini kita menggunakan rumus ini. Ini nanti akan kita coba di pertemuan selanjutnya, yaitu untuk menentukan probabilitas dari suatu masalah. Lanjut, ini contohnya, contoh sederhananya ada sebuah dadu. Peluang munculnya mata dadu 3 gitu ya. Di sini titik 3, sisi 3. Bila sebuah dadu digulirkan adalah probability sisi 3 1/6 karena ada 6 sisi. Gitu. Peluang tidak muncul mata dadu 3 atau muncul selain mata dadu 3 bila sebuah dadu digulirkan adalah sebagai berikut. 1 min 1/6 sama dengan 5/6. Jadi 1, kalau 1 kan pasti muncul, dikurangi 1/6 kemungkinan munculnya sisi 3 sama dengan 5/6. Jadi peluang tidak munculnya atau komplementnya adalah 5/6. Lanjut, next. Ini ada juga frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau expectation frekuensi dari suatu kejadian adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Jadi frekuensi harapan atau kejadian A manakala dilakukan percobaan sebanyak n kali dapat ditulis dengan notasi sebagai berikut. Frekuensi A atau harapan kejadian A sama dengan n. Jadi berapa kali percobaan dikalikan dengan probabilitas A. Misalkan ada 2 buah dadu. Ini saya punya 2 buah dadu. Seperti gambar, hitunglah frekuensi harapan muncul mata dadu bernilai 3 jika kedua dadu digulirkan sebanyak 108 kali. Jadi berapa kali munculnya dadu pertama bernilai 3 jika kedua dadu digulirkan sebanyak 108 kali. Tinggal kita kalikan saja ini. Gitu ya. Next, frekuensi harapan. Ini contohnya. Notasi muncul dadu pertama bersisi 3 dengan cara sebagai berikut. A, X, Y. X-nya ada 2, di mana dadu pertama, X-nya dadu pertama dan Y-nya dadu kedua. Kemudian kombinasi munculnya mata dadu dari kedua dadu tersebut jika dilemparkan bersamaan dapat ditulis sebagai berikut. 1,2. Jadi ini munculnya 1, sisi 1,2, sisi 1,2 dan lain sebagainya sampai dengan 6,6. NS-nya kemungkinan ya, N-nya adalah 36. Jadi N-nya tadi percobaannya sebanyak N kali. Nah, ini ada 36 kemungkinan muncul gitu ya. Kemungkinan muncul mata dadu 3 pada dadu pertama dapat ditulis sebagai berikut. 3
3,1, 3,2 pasti kan yang muncul karena yang dilihat adalah dadu pertama saja. 3,3, 3,4, 3,5 dan 3,6. Jadi N kemungkinan adalah 6. Sehingga FA atau frekuensi harapan dari kejadian A sama dengan N kali PA probabilitas A, yaitu ini ya, NA per NS atau 108 kali 6 per 36. Jadi ini tadi ya, NS nya 36, NA nya 6 sama dengan 18. Lanjut, itu tadi frekuensi harapan. Kemudian di sini ada probabilitas bersyarat. Conditional probability atau probabilitas bersyarat adalah ukuran dari probabilitas suatu peristiwa yang terjadi mengingat bahwa peristiwa lain telah terjadi. Kemudian next, ini suatu kejadian atau event dapat bersifat independen atau independent event. Artinya, suatu kejadian tersebut tidak dipengaruhi oleh kejadian lain. Sebagai contoh yaitu melempar koin. Melempar koin merupakan kejadian independen atau event, sebab hasil yang diperoleh bahkan saat ini sama sekali tidak terpengaruh oleh kejadian di masa lalu, bahkan di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kalau kita melempar dadu hari ini, bisa jadi nggak sama dengan kejadian masa lalu atau masa yang akan datang. Namun kejadian dapat juga bersifat dependen, artinya kejadian tersebut dapat dipengaruhi oleh kejadian lain, histori atau kejadian sebelumnya. Sebagai contoh, ada dua jenis bola diletakkan dalam keranjang, yaitu ada dua bola, bola merah A dan 3 buah bola biru seperti ini ya. Misalkan dilakukan pengambilan 1 kali, berapa peluang untuk mendapatkan bola berwarna biru? Peluang B atau biru dapat dihitung menjadi PB 2/5. Apabila bola diambil 1 buah, berarti bola di dalam keranjang tinggal 4 buah. Sehingga pengambilan berikutnya menyebabkan nilai peluang menjadi berubah. Jadi ini di sini ya, 2 in 1. Apabila diambil bola biru, maka jadinya 2 in 4 atau 2/4. Apabila diambil merah, jadinya merahnya tinggal 1/4. Pada pengambilan pertama diperoleh bola berwarna biru, maka peluang berikutnya bola berwarna biru terambil adalah 1/4. Apabila pengambilan pertama bola warna merah, maka peluang bola berikutnya yang terambil adalah 2/4. Ini ya, setengah-setengah. Jadi seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh lainnya, probabilitas bersyarat. Kejadian berikutnya tentu akan berbeda dan bergantung pada kejadian saat ini. Ini merupakan diagram tree untuk kasus bola biru dan bola merah. Jadi ini bisa teman-teman lihat ya. Ini asalnya, kemudian jika diambil 1 maka 2/5. Nah, jika diambil selanjutnya yaitu 1/4, ini 3/4. Kemudian ini 3/5 bola biru diambil, jadinya kalau bola merah diambil 2/4, dan ini 2/4 juga sama gitu ya. Nah, probabilitas bersyarat diagram di atas menggambarkan peluang untuk mendapatkan 2 buah bola biru dalam keranjang, di mana dirumuskan sebagai berikut. PAB adalah P gabungan PA gabungan B per PB, di mana P gabungan A atau peluang kejadian A apabila B event atau B terjadi, maka event A given event B dalam bentuk diagram dapat digambarkan sebagai berikut. Ini ya, gabungan. Mungkin teman-teman sampai di sini dulu. Apabila teman-teman kurang paham gitu ya, ini sebenarnya sudah saya bahas di data mining gitu ya. Data mining di video sebelumnya di probabilitas. Nanti linknya akan saya cantumkan ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.